Jika masih tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka pihaknya akan melaporkan saksi kasus Vina Cirebon tersebut. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Melmel terkait ancaman pelaporan tersebut. Diketahui tim kuasa hukum salah satu mantan terpidana kasus Vina Cirebon, yaitu Saka Tatal, mendatangi Polres Cirebon Kota pada Minggu malam. Kedatangan mereka untuk melaporkan 3 orang saksi kunci, yakni Aep, Dede, dan Liga Akbar dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Farhad Abbas menilai pelaporan terhadap Liga Akbar karena saat ini ia telah mencabut keterangannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Baru tiga. Mel selanjutnya. Mel, kamu diam-diam aja, jangan banyak ngomong. Begitu kamu banyak ngomong, lihat aja. Kita laporkan. Oke. Ya. Apalagi dia ngomong di media sosial dan ngomong di TV, dapat uang lagi. Ya. Masih berapa, Bang? Baru tiga. Mel selanjutnya. Mel, kamu diam-diam aja, jangan banyak ngomong. Begitu. Kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, Peggy Setiawan, meminta polisi juga melakukan tes psikologi terhadap para saksi, khususnya Aep pada hari Senin 10 Juni, sebab kesaksian Aep dinilai meragukan. Hal tersebut dikatakan oleh salah seorang pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani. Ia menilai tes psikologi tersebut dilakukan agar diketahui Aep berbohong atau tidak terkait kesaksian yang dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik Polda Jabar juga telah melakukan tes psikologi kepada Peggy Setiawan selama 2 hari, yaitu pada hari Sabtu dan hari Minggu. Namun hasil tes dijadwalkan keluar dalam 14 hari ke depan. Pihaknya mengharapkan transparansi dari Polda Jawa Barat dalam mengumumkan hasil tes psikologi Peggy Setiawan. Jika nantinya terjadi hal-hal yang ditutupi, maka tim hukum Peggy akan kembali melaporkannya. Sugiyarti yang juga akrab disapa Yanti menjelaskan bahwa tes psikologi ini dilakukan untuk menentukan keterlibatan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Yanti juga menyampaikan Peggy sejak awal konsisten menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Oleh sebab itu, tes psikologi dilakukan untuk memastikan kebenaran pernyataan Peggy. Sementara Tony RM, kuasa hukum Peggy juga menyebut kliennya konsisten ketika memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Hal inilah yang menurut dia membuat penyidik di Treskrimum Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony juga mempersilahkan kepada penyidik kembali melakukan tes lain terhadap Peggy demi membuka kasus ini agar terang benderang. Belum sih, kemarin sih sebenarnya waktu kita dapat undangan tes psikologi tanggal 8 sampai tanggal 9 Mei, kita tadinya mau menolak karena memang kan ini urgen dan psikolog menjelaskan bahwa tes ini adalah tujuannya karena mungkin Peggy kalau punya akhirnya mungkin ada keraguan-keraguan dari pihak Polda dengan konsistennya Peggy dilakukanlah tes psikologi untuk, dan ini katanya adalah kepentingannya agar polisi untuk kehati-hatian polisi di dalam kata psikolognya. Jadi akhirnya kita ya sudahlah, bolehlah kalau memang itu menguntungkan buat Peggy, tapi kalau tidak menguntungkan buat bahwa saat itu Peggy memang berada di Bandung pada saat kejadian di tanggal 27 Agustus 2016 itu ada di Bandung. Kita kan alibi itu sangat kuat, menurut kita saksi-saksi alibi itu sangat kuat, tapi dengan kepentingan Peggy juga, memang untuk kehati-hatian Polda juga, ya sudah kita memperbolehkan tes itu dilakukan. Seperti itu. Ya. Terkait kondisi Peggy terakhir sebelum melakukan tes psikologi seperti apa? Kemarin saat kita mendampingi Peggy di tanggal 8 Juni 2024 untuk melakukan tes psikologi, kita sempat bertemu Peggy dan juga tim psikologinya. Peggy dalam kondisi baik-baik saja. Kemudian kita juga menanyakan beberapa pertanyaan kepada tim psikologi urgen dan fungsinya dari tes tersebut. Iya, kemudian dari
salah satu tim psikologi mengatakan bahwa ini adalah untuk kehati-hatian dari pihak Polda dalam menentukan terduga yang bersalah di dalam perkara pembunuhan Vina dan Eki. Dan menurut saya kemungkinan karena Peggy dari awal konsisten bahwa dia bukan pembunuhnya, sehingga makanya dilakukan tes psikologi ini untuk bahwa Peggy itu benar-benar mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Mungkin seperti itu arahnya ke situ, karena Peggy juga setelah tes dilakukan dalam waktu 6 jam ya, dari jam 11 sampai jam 5 sore itu kita sempat ngobrol lagi sama Peggy. Apa yang ditanyakan oleh pihak psikolog, katanya sih hanya beberapa pertanyaan bagaimana Peggy saat kecilnya, kemudian diperlihatkan gambar-gambar dan penyusunan puzzle juga, dari melakukan simulasi bahwa Peggy itu memang benar anaknya jujur, seperti itu, mungkin arahnya ke sana. Berarti pas tes yang disampaikan ke Ibu apa pertama kali pas keluar dari tes psikologi? Peggy keluar, kemudian dia dalam keadaan kondisi tenang, dan kita tanya, tadi kamu ditanya apa aja, katanya ditanya. Ketua Umum Pradi, Oto Hasibuan, membantu keluarga Sudirman, salah satu mantan terpidana kasus Vina Cirebon. Sebab kakak Sudirman, yaitu Beni, mengaku didatangi sejumlah aparat kepolisian sebanyak 2 kali pada Mei 2024. Hal itu diungkapkan Beni saat konferensi pers bersama Pradi pada hari Minggu 9 Juni 2024. Ia mengatakan polisi mendatangi keluarga Sudirman untuk meminta tanda tangan di kertas kosong. Namun aparat menjelaskan kedatangan mereka ke keluarga Sudirman untuk mencabut kuasa. Oto Hasibuan pun mengaku jika pihaknya dimintai bantuan oleh keluarga Sudirman yang kini menjadi terpidana seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Ia juga teringat pada kasus pembunuhan yang melibatkan Jessica Wongso. Selain itu juga karena ada anggotanya yang sedang menangani perkara Vina Cirebon dan meminta bantuan terkait bantuan hukum untuk keluarga Sudirman. Oto Hasibuan pun menyatakan diri siap membantu keluarga Sudirman dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang berlangsung pada 2016 silam. Yang kedua, tadi bersama dengan itu pula, ini Beni dan ini ibunya Sudirman dan ayahnya akhirnya meminta juga bantuan hukum kepada kami untuk membantu saudara Sudirman ini yang katanya dihukum seumur hidup, yang menurut pengakuannya adalah tidak pernah dilakukan. Nah, terus terang aja juga ini saya jadi teringat di kasusnya Jessica Wongso nih, ya, di mana kami sendiri sekarang ini sedang mempersiapkan untuk PK juga terhadap Jessica Wongso. Nah, tadi sudah saya katakan kepada keluarga. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Kami akan terus mengupdate informasi lain, jadi tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hotman Paris mengaku geram dengan perilaku ayah Eki yakni Ibtu Rudiana yang membeberkan telah menolak permintaan Ibtu Rudiana agar Hotman Paris menjadi kuasa hukumnya. Hal itu diungkapkan Hotman Paris melalui unggahan Instagramnya pada Senin 10 Juni. Dalam postingan tersebut, Hotman mendesak agar penyidikan kasus Vina dihentikan sementara. Tak hanya itu, pengacara kondang juga meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus Vina. Lantas Hotman meminta hasil dari tim pencari fakta itu nantinya diserahkan ke Polri dan berlanjut ke penyidikan. Barulah kasus tersebut dilimpahkan ke jaksa dan berlanjut ke sidang pengadilan. Hotman juga meminta pengacara dari Prabowo turun tangan dalam kasus tersebut. Sementara dalam kolom caption, Hotman membongkar bahwa ayah Eki sempat memintanya sebagai kuasa hukum. Namun Hotman menolak dan tetap berada di pihak keluarga Vina dalam penanganan kasus tersebut. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pembunuhan Vina Cirebon seakan tidak ada ujungnya. Pihak kuasa hukum Vina menyebut kasus tersebut makin carut-marut karena tidak adanya keterangan lebih dari ayah Eki, Ibtu Rudiana. Hilangnya Ibtu Rudiana dari peredaran mengundang tanda tanya publik. Desakan Ibtu Rudiana diminta untuk muncul ke publik disampaikan oleh kuasa hukum Vina, Hotman Paris Hutapea. Kemudian keluarga Vina juga mendesak ayah Eki tersebut untuk muncul mengungkap kasus pembunuhan anaknya dan Vina di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Sebelumnya diketahui, Hotman Paris sempat mengaku heran Ibtu Rudiana menolak berkomunikasi dengan pihaknya, padahal diketahui keduanya berada pihak yang sama. Menurutnya, keterangan Ibnu Rudiana jauh lebih penting karena yakin akan banyak memberikan informasi tambahan. Selain itu, keterangan Ibtu Rudiana ini sangat dibutuhkan guna untuk meredakan spekulasi liar di tengah masyarakat soal penyidikan kasus Vina. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Juwaji turut mendesak Ibnu Rudiana memberikan keterangan. Susno Juwaji mengkhawatirkan laporan polisi yang dibuat ayah Eki ini hanya berdasarkan keterangan saksi Aep dan Dede saja. Ia menilai keterangan saksi Aep dan Dede sangatlah lemah sehingga menimbulkan polemik hingga saat ini. Ini merupakan buntut dari ayah Vina, Wasnadi yang telah diperiksa Polda Jabar pada Rabu 5 Juni 2024. Terakhir, keluarga Vina juga mengakui sulit Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Sarah Dita. Tim kuasa hukum mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal, berencana melaporkan saksi lainnya, yaitu Melmel pada hari Minggu 9 Juni 2024. Farhad Abbas menegaskan agar Melmel tidak banyak berbicara, baik di media sosial maupun di televisi. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal telah melaporkan 3 saksi lainnya. Farhad Abbas, yang merupakan tim hukum Saka Tatal, meminta Melmel untuk tidak keluar-keluar lagi. Jika masih tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka pihaknya akan melaporkan saksi kasus Vina Cirebon tersebut. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Melmel terkait ancaman pelaporan tersebut. Diketahui tim kuasa hukum salah satu mantan terpidana kasus Vina Cirebon, yaitu Saka Tatal, mendatangi Polres Cirebon Kota pada Minggu malam. Kedatangan mereka untuk melaporkan 3 orang saksi kunci, yakni Aep, Dede, dan Liga Akbar dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Farhad Abbas menilai pelaporan terhadap Liga Akbar karena saat ini ia telah mencabut keterangannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Baru tiga. Melmel selanjutnya. Melmel, kamu diam-diam aja, jangan banyak ngomong. Begitu kamu banyak ngomong, lihat aja. Kita laporkan. Oke. Oke. Ya, apalagi dia ngomong di media sosial dan ngomong di TV, dapat uang lagi. Ya. Masih berapa bang? Baru tiga. Melmel selanjutnya. Melmel, kamu diam-diam aja, jangan banyak ngomong. Begitu. Kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, Peggy Setiawan, meminta polisi juga melakukan tes psikologi terhadap para saksi, khususnya Aep pada hari Senin 10 Juni, sebab kesaksian Aep dinilai meragukan. Hal tersebut dikatakan oleh salah seorang pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani. Ia menilai tes psikologi tersebut dilakukan agar diketahui Aep berbohong atau tidak terkait kesaksian yang dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik Polda Jabar juga telah melakukan tes psikologi kepada Peggy Setiawan selama 2 hari, yaitu pada hari Sabtu dan hari Minggu. Namun hasil tes dijadwalkan keluar dalam 14 hari ke depan. Pihaknya mengharapkan transparansi dari Polda Jawa Barat dalam mengumumkan hasil tes psikologi Peggy Setiawan. Jika nantinya terjadi hal-hal yang ditutupi, maka tim hukum Peggy akan kembali melaporkannya.
Sugiyarti yang juga akrab disapa Yanti menjelaskan bahwa tes psikologi ini dilakukan untuk menentukan keterlibatan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Yanti juga menyampaikan Peggy sejak awal konsisten menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Oleh sebab itu, tes psikologi dilakukan untuk memastikan kebenaran pernyataan Peggy. Sementara Tony RM, kuasa hukum Peggy juga menyebut kliennya konsisten ketika memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Hal inilah yang menurut dia membuat penyidik di Treskrimum Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony juga mempersilahkan kepada penyidik kembali melakukan tes lain terhadap Peggy demi membuka kasus ini agar terang benderang. Belum sih, kemarin sih sebenarnya waktu kita dapat undangan tes psikolog tanggal 8 sampai tanggal 9. Nah ini kita tadinya mau menolak karena memang kan ini urgen dan psikolog menjelaskan bahwa tes ini adalah tujuannya karena mungkin Peggy kalau punya akhirnya mungkin ada keraguan-keraguan dari pihak Polda dengan konsistennya Peggy dilakukanlah tes psikologi untuk, dan ini katanya adalah kepentingannya agar polisi untuk kehati-hatian polisi di dalam kata psikolognya. Jadi akhirnya kita ya sudahlah, bolehlah kalau memang itu menguntungkan buat Peggy, tapi kalau tidak menguntungkan buat bahwa saat itu Peggy memang berada di Bandung pada saat kejadian di tanggal 27 Agustus 2016. 7 Agustus 2016 itu ada di Bandung. Kita kan alibi itu sangat kuat, menurut kita saksi-saksi alibi itu sangat kuat, tapi dengan kepentingan Peggy juga, memang untuk kehati-hatian Polda juga, ya sudah kita memperbolehkan tes itu dilakukan. Seperti itu. Ya. Terkait kondisi Peggy terakhir sebelum melakukan tes psikologi seperti apa? Kemarin saat kita mendampingi Peggy di tanggal 8 Juni 8 Juni 2024 untuk melakukan tes psikologi, kita sempat bertemu Peggy dan juga tim psikologinya. Peggy dalam kondisi baik-baik saja. Kemudian kita juga menanyakan beberapa pertanyaan kepada tim psikologi urgen dan fungsinya dari tes tersebut. Iya, kemudian dari salah satu tim psikologi mengatakan bahwa ini adalah untuk kehati-hatian dari pihak Polda dalam menentukan terduga yang bersalah di dalam perkara pembunuhan Vina dan Eki. Dan menurut saya kemungkinan karena Peggy dari awal konsisten bahwa dia bukan pembunuhnya, sehingga makanya dilakukan tes psikologi ini untuk bahwa Peggy itu benar-benar mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Mungkin seperti itu arahnya ke situ, karena Peggy juga setelah tes dilakukan dalam waktu 6 jam ya, dari jam 11 sampai jam 5 sore itu kita sempat ngobrol lagi sama Peggy. Apa yang ditanyakan oleh pihak psikolog, katanya sih hanya beberapa pertanyaan bagaimana Peggy saat kecilnya, kemudian diperlihatkan gambar-gambar dan penyusunan file, juga melakukan simulasi bahwa Peggy itu memang benar anaknya jujur, seperti itu, mungkin arahnya ke sana. Berarti pas tes yang disampaikan ke ibu apa pertama kali pas keluar dari tes psikologi? Peggy keluar, kemudian dia dalam keadaan kondisi tenang, dan kita tanya, tadi kamu ditanya apa aja, katanya ditanya belum. Ketua Umum Pradi, Oto Hasibuan, membantu keluarga Sudirman, salah satu mantan terpidana kasus Vina Cirebon. Sebab kakak Sudirman, yaitu Benny, mengaku datangi sejumlah aparat kepolisian sebanyak 2 kali pada Mei 2024. Hal itu diungkapkan Benny saat konferensi pers bersama Pradi pada hari Minggu 9 Juni 2024. Ia mengatakan polisi mendatangi keluarga Sudirman untuk meminta tanda tangan di kertas kosong. Namun aparat menjelaskan kedatangan mereka ke keluarga Sudirman untuk mencabut kuasa. Oto Hasibuan pun mengaku jika pihaknya dimintai bantuan oleh keluarga Sudirman yang kini menjadi terpidana seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Ia juga teringat pada kasus pembunuhan yang melibatkan Jessica Wongso.
Selain itu juga karena ada anggotanya yang sedang menangani perkara Vina Cirebon dan meminta bantuan terkait bantuan hukum untuk keluarga Sudirman. Oto Hasibuan pun menyatakan diri siap membantu keluarga Sudirman dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang berlangsung pada 2016 silam. Yang kedua, tadi bersama dengan itu pula, ini Beni dan ini ibunya Sudirman dan ayahnya akhirnya meminta juga bantuan hukum kepada kami untuk membantu saudara Sudirman ini yang katanya dihukum seumur hidup, yang menurut pengakuannya adalah tidak pernah dilakukan. Nah, terus terang aja juga ini saya jadi teringat di kasusnya Jessica Wongso nih, ya, di mana kami sendiri sekarang ini sedang mempersiapkan untuk PK juga terhadap Jessica Wongso. Nah, tadi sudah saya katakan kepada keluarga. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Kami akan terus mengupdate informasi lain, jadi tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hotman Paris mengaku geram dengan perilaku ayah Eki yakni Ibtu Rudiana yang membeberkan telah menolak permintaan Ibtu Rudiana agar Hotman Paris menjadi kuasa hukumnya. Hal itu diungkapkan Hotman Paris melalui unggahan Instagramnya pada Senin 10 Juni. Dalam postingan tersebut, Hotman mendesak agar penyidikan kasus Vina dihentikan sementara. Tak hanya itu, pengacara kondang juga meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus Vina. Lantas Hotman meminta hasil dari tim pencari fakta itu nantinya diserahkan ke Polri dan berlanjut ke penyidikan. Barulah kasus tersebut dilimpahkan ke jaksa dan berlanjut ke sidang pengadilan. Hotman juga meminta pengacara dari Prabowo turun tangan dalam kasus tersebut. Sementara dalam kolom caption, Hotman membongkar bahwa ayah Eki sempat memintanya sebagai kuasa hukum. Namun Hotman menolak dan tetap berada di pihak keluarga Vina dalam penanganan kasus tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pembunuhan Vina Cirebon seakan tidak ada ujungnya. Pihak kuasa hukum Vina menyebut kasus tersebut makin carut-marut karena tidak adanya keterangan lebih dari ayah Eki, Ibtu Rudiana. Hilangnya Ibtu Rudiana dari peredaran mengundang tanda tanya publik. Desakan Ibtu Rudiana diminta untuk muncul ke publik disampaikan oleh kuasa hukum Vina, Hotman Paris Hutapea. Kemudian keluarga Vina juga mendesak ayah Eki tersebut untuk muncul mengungkap kasus pembunuhan anaknya dan Vina di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Sebelumnya diketahui, Hotman Paris sempat mengaku heran Ibtu Rudiana menolak berkomunikasi dengan pihaknya, padahal diketahui keduanya berada pihak yang sama. Menurutnya, keterangan Ibtu Rudiana jauh lebih penting karena yakin akan banyak memberikan informasi tambahan. Selain itu, keterangan Ibtu Rudiana ini sangat dibutuhkan guna untuk meredakan spekulasi liar di tengah masyarakat soal penyidikan kasus Vina. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Juwaji turut mendesak Ibtu Rudiana memberikan keterangan. Susno Juwaji mengkhawatirkan laporan polisi yang dibuat ayah Eki ini hanya berdasarkan keterangan saksi Aep dan Dede saja. Ia menilai keterangan saksi Aep dan Dede sangatlah lemah sehingga menimbulkan polemik hingga saat ini. Ini merupakan buntut dari ayah Vina, Wasnadi, yang telah diperiksa Polda Jabar pada Rabu 5 Juni 2024. Terakhir, keluarga Vina juga mengakui sulit berkomunikasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Sarah Rida. Tim kuasa hukum mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal, berencana melaporkan saksi lainnya, yaitu Melmel pada hari Minggu 9 Juni 2024.
Farhad Abbas menegaskan agar Mel tidak banyak berbicara baik di media sosial maupun di televisi. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal telah melaporkan 3 saksi lainnya. Farhad Abbas yang merupakan tim hukum Saka Tatal meminta Mel untuk tidak keluar-keluar lagi. Jika masih tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka pihaknya akan melaporkan saksi kasus Vina Cirebon tersebut. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Mel terkait ancaman pelaporan tersebut. Diketahui tim kuasa hukum salah satu mantan terpidana kasus Vina Cirebon, yaitu Saka Tatal, mendatangi Polres Cirebon Kota pada Minggu malam. Kedatangan mereka untuk melaporkan 3 orang saksi kunci, yakni Aep, Dede, dan Liga Akbar dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Farhad Abbas menilai pelaporan terhadap Liga Akbar karena saat ini ia telah mencabut keterangannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Baru tiga. Mel selanjutnya. Mel, kamu diam-diam aja, jangan banyak ngomong. Begitu kamu banyak ngomong, lihat aja. Kita laporkan. Oke. Ya. Apalagi dia ngomong di media sosial dan ngomong di TV, dapat uang lagi. Ya. Masih berapa, Bang? Baru tiga. Mel selanjutnya. Mel, kamu diam-diam aja, jangan banyak ngomong. Begitu. Kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, Peggy Setiawan, meminta polisi juga melakukan tes psikologi terhadap para saksi, khususnya Aep pada hari Senin 10 Juni, sebab kesaksian Aep dinilai meragukan. Hal tersebut dikatakan oleh salah seorang pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani. Ia menilai tes psikologi tersebut dilakukan agar diketahui Aep berbohong atau tidak terkait kesaksian yang dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik Polda Jabar juga telah melakukan tes psikologi kepada Peggy Setiawan selama 2 hari, yaitu pada hari Sabtu dan hari Minggu. Namun hasil tes dijadwalkan keluar dalam 14 hari ke depan. Pihaknya mengharapkan transparansi dari Polda Jawa Barat dalam mengumumkan hasil tes psikologi Peggy Setiawan. Jika nantinya terjadi hal-hal yang ditutupi, maka tim hukum Peggy akan kembali melaporkannya. Sugiyarti yang juga akrab disapa Yanti menjelaskan bahwa tes psikologi ini dilakukan untuk menentukan keterlibatan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Yanti juga menyampaikan Peggy sejak awal konsisten menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Oleh sebab itu, tes psikologi dilakukan untuk memastikan kebenaran pernyataan Peggy. Sementara Tony RM, kuasa hukum Peggy juga menyebut kliennya konsisten ketika memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Hal inilah yang menurut dia membuat penyidik di Treskrimum Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony juga mempersilahkan kepada penyidik kembali melakukan tes lain terhadap Peggy demi membuka kasus ini agar terang benderang. Kemarin sih sebenarnya waktu kita dapat undangan tes psikologi tanggal 8 sampai tanggal 9 Mei, kita tadinya mau menolak karena memang kan ini urgen dan psikolog menjelaskan bahwa tes ini adalah tujuannya karena mungkin Peggy kalau punya akhirnya mungkin ada keraguan-keraguan dari pihak Polda dengan konsistennya Peggy dilakukanlah tes psikologi untuk, dan ini katanya adalah kepentingannya agar polisi untuk kehati-hatian polisi di dalam kata psikolognya. Jadi akhirnya kita ya sudahlah, bolehlah kalau memang itu menguntungkan buat Peggy, tapi kalau tidak menguntungkan buat bahwa saat itu Peggy memang berada di Bandung pada saat kejadian di tanggal 27 Agustus 2016 itu ada di Bandung. Kita kan alibi itu sangat kuat, menurut kita saksi-saksi alibi itu sangat kuat, tapi dengan kepentingan Peggy juga, memang untuk kehati-hatian Polda juga, ya sudah kita memperbolehkan tes itu dilakukan. Seperti itu. Terkait kondisi Peggy terakhir sebelum melakukan tes psikologi seperti apa? Kemarin saat kita mendampingi Peggy di tanggal 8
Juni ya, 8 Juni 2024 untuk melakukan tes psikologi. Kita sempat bertemu Peggy dan juga tim psikologinya. Peggy dalam kondisi baik-baik saja. Kemudian kita juga menanyakan beberapa pertanyaan kepada tim psikologi urgen dan fungsinya dari tes tersebut. Iya, kemudian dari salah satu tim psikologi mengatakan bahwa ini adalah untuk kehati-hatian dari pihak Polda dalam menentukan terduga yang bersalah di dalam perkara pembunuhan Vina dan Eki. Dan menurut saya kemungkinan karena Peggy dari awal konsisten bahwa dia bukan pembunuhnya, sehingga makanya dilakukan tes psikologi ini untuk bahwa Peggy itu benar-benar mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Mungkin seperti itu arahnya ke situ, karena Peggy juga setelah tes dilakukan dalam waktu 6 jam ya, dari jam 11 sampai jam 5 sore itu kita sempat ngobrol lagi sama Peggy. Apa yang ditanyakan oleh pihak psikolog, katanya sih hanya beberapa pertanyaan bagaimana Peggy saat kecilnya, kemudian diperlihatkan gambar-gambar dan penyusunan fase juga. Dari melakukan simulasi bahwa Peggy itu memang benar anaknya jujur, seperti itu, mungkin arahnya ke sana. Berarti pas tes yang disampaikan ke ibu apa pertama kali pas keluar dari tes psikologi? Peggy keluar, kemudian dia dalam keadaan kondisi tenang, dan kita tanya, tadi kamu ditanya apa aja, katanya ditanya belum. Ketua Umum Pradi, Oto Hasibuan, membantu keluarga Sudirman, salah satu mantan terpidana kasus Vina Cirebon. Sebab kakak Sudirman, yaitu Beni, mengaku datangi sejumlah aparat kepolisian sebanyak 2 kali pada Mei 2024. Hal itu diungkapkan Beni saat konferensi pers bersama Pradi pada hari Minggu 9 Juni 2024. Ia mengatakan polisi mendatangi keluarga Sudirman untuk meminta tanda tangan di kertas kosong. Namun aparat menjelaskan kedatangan mereka ke keluarga Sudirman untuk mencabut kuasa. Oto Hasibuan pun mengaku jika pihaknya dimintai bantuan oleh keluarga Sudirman yang kini menjadi terpidana seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Ia juga teringat pada kasus pembunuhan yang melibatkan Jessica Wongso. Selain itu juga karena ada anggotanya yang sedang menangani perkara Vina Cirebon dan meminta bantuan terkait bantuan hukum untuk keluarga Sudirman. Oto Hasibuan pun menyatakan diri siap membantu keluarga Sudirman dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang berlangsung pada 2016 silam. Yang kedua, tadi bersama dengan itu pula, ini Beni dan ini ibunya Sudirman dan ayahnya akhirnya meminta juga bantuan hukum kepada kami untuk membantu saudara Sudirman ini yang katanya dihukum seumur hidup, yang menurut pengakuannya adalah tidak pernah dilakukan. Nah, terus terang aja juga ini saya jadi terikat di kasusnya Jessica Wongso nih. Ya, di mana kami sendiri sekarang ini sedang mempersiapkan untuk PK juga terhadap Jessica Wongso. Nah, tadi sudah saya katakan kepada keluarga. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Kami akan terus mengupdate informasi lain, jadi tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hotman Paris mengaku geram dengan perilaku ayah Eki yakni Ibtu Rudiana yang membeberkan telah menolak permintaan Ibtu Rudiana agar Hotman Paris menjadi kuasa hukumnya. Hal itu diungkapkan Hotman Paris melalui unggahan Instagramnya pada Senin 10 Juni. Dalam postingan tersebut, Hotman mendesak agar penyidikan kasus Vina dihentikan sementara. Tak hanya itu, pengacara kondang juga meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus Vina. Lantas Hotman meminta
hasil dari tim pencari fakta itu nantinya diserahkan ke Polri dan berlanjut ke penyidikan. Barulah kasus tersebut dilimpahkan ke jaksa dan berlanjut ke sidang pengadilan. Hotman juga meminta pengacara dari Prabowo turun tangan dalam kasus tersebut. Sementara dalam kolom caption, Hotman membongkar bahwa ayah Eki sempat memintanya sebagai kuasa hukum. Namun Hotman menolak dan tetap berada di pihak keluarga Vina dalam penanganan kasus tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pembunuhan Vina Cirebon seakan tidak ada ujungnya. Pihak kuasa hukum Vina menyebut kasus tersebut makin carut-marut karena tidak adanya keterangan lebih dari ayah Eki, Ibtu Rudiana. Hilangnya Ibtu Rudiana dari peredaran mengundang tanda tanya publik. Desakan Ibtu Rudiana diminta untuk muncul ke publik disampaikan oleh kuasa hukum Vina, Hotman Paris Hutapea. Kemudian keluarga Vina juga mendesak ayah Eki tersebut untuk muncul mengungkap kasus pembunuhan anaknya dan Vina di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Sebelumnya diketahui, Hotman Paris sempat mengaku heran Ibtu Rudiana menolak berkomunikasi dengan pihaknya, padahal diketahui keduanya berada pihak yang sama. Menurutnya, keterangan Ibtu Rudiana jauh lebih penting karena yakin akan banyak memberikan informasi tambahan. Selain itu, keterangan Ibtu Rudiana ini sangat dibutuhkan guna untuk meredakan spekulasi liar di tengah masyarakat soal penyidikan kasus Vina. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Juwaji turut mendesak Ibnu Rudiana memberikan keterangan. Susno Juwaji mengkhawatirkan laporan polisi yang dibuat ayah Eki ini hanya berdasarkan keterangan saksi Aep dan Dede saja. Ia menilai keterangan saksi Aep dan Dede sangatlah lemah sehingga menimbulkan polemik hingga saat ini. Ini merupakan buntut dari ayah Vina, Wasnadi, yang telah diperiksa Polda Jabar pada Rabu 5 Juni 2024. Terakhir, keluarga Vina juga mengakui sulit berkomunikasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Sarah Rida. Tim kuasa hukum mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal, berencana melaporkan saksi lainnya, yaitu Melmel pada hari Minggu 9 Juni 2024. Farhad Abbas menegaskan agar Melmel tidak banyak berbicara, baik di media sosial maupun di televisi. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal telah melaporkan 3 saksi lainnya. Farhad Abbas, yang merupakan tim hukum Saka Tatal, meminta Melmel untuk tidak keluar-keluar lagi. Jika masih tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka pihaknya akan melaporkan saksi kasus Vina Cirebon tersebut. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Melmel terkait ancaman pelaporan tersebut. Diketahui tim kuasa hukum salah satu mantan terpidana kasus Vina Cirebon, yaitu Saka Tatal, mendatangi Polres Cirebon Kota pada Minggu malam. Kedatangan mereka untuk melaporkan 3 orang saksi kunci, yakni Aep, Dede, dan Liga Akbar dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Farhad Abbas menilai pelaporan terhadap Liga Akbar karena saat ini ia telah mencabut keterangannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Baru tiga. Melmel selanjutnya. Melmel, kamu diam-diam aja, jangan banyak ngomong. Begitu kamu banyak ngomong, lihat aja. Kita laporkan. Oke. Oke. Ya. Apalagi dia ngomong di media sosial dan ngomong di TV, dapat uang lagi. Ya. Makasih Bang. Baru tiga. Melmel selanjutnya. Melmel, kamu diam-diam aja, jangan banyak ngomong. Begitu. Kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, Peggy Setiawan, meminta polisi juga melakukan tes psikologi terhadap para saksi, khususnya Aep pada hari Senin 10 Juni, sebab kesaksian Aep dinilai meragukan. Hal tersebut dikatakan oleh salah seorang pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani.
Ia menilai tes psikologi tersebut dilakukan agar diketahui Aib berbohong atau tidak terkait kesaksian yang dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik Polda Jabar juga telah melakukan tes psikologi kepada Peggy Setiawan selama 2 hari, yaitu pada hari Sabtu dan hari Minggu. Namun hasil tes dijadwalkan keluar dalam 14 hari ke depan. Pihaknya mengharapkan transparansi dari Polda Jawa Barat dalam mengumumkan hasil tes psikologi Peggy Setiawan. Jika nantinya terjadi hal-hal yang ditutupi, maka tim hukum Peggy akan kembali melaporkannya. Sugiyarti yang juga akrab disapa Yanti menjelaskan bahwa tes psikologi ini dilakukan untuk menentukan keterlibatan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Yanti juga menyampaikan Peggy sejak awal konsisten menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Oleh sebab itu, tes psikologi dilakukan untuk memastikan kebenaran pernyataan Peggy. Sementara Tony RM, kuasa hukum Peggy juga menyebut kliennya konsisten ketika memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Hal inilah yang menurut dia membuat penyidik di Treskrimum Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony juga mempersilahkan kepada penyidik kembali melakukan tes lain terhadap Peggy demi membuka kasus ini agar terang benderang. Belum sih, kemarin sih sebenarnya waktu kita dapat undangan tes psikologi tanggal 8 sampai tanggal 9 Mei, kita tadinya mau menolak karena memang kan ini urgen dan psikolog menjelaskan bahwa tes ini adalah tujuannya karena mungkin Peggy kalau punya akhirnya mungkin ada keraguan-keraguan dari pihak Polda dengan konsistennya Peggy dilakukanlah tes psikologi untuk, dan ini katanya adalah kepentingannya agar polisi untuk kehati-hatian polisi di dalam menentukan atau psikolognya. Jadi akhirnya kita ya sudahlah, bolehlah kalau memang itu menguntungkan buat Peggy, tapi kalau tidak menguntungkan buat bahwa saat itu Peggy memang berada di Bandung pada saat kejadian di tanggal 27 Agustus 2016 itu ada di Bandung. Kita kan alibi itu sangat kuat, menurut kita saksi-saksi alibi itu sangat kuat, tapi dengan kepentingan Peggy juga, memang untuk kehati-hatian Polda juga, ya sudah kita memperbolehkan tes itu dilakukan. Seperti itu. Ya. Terkait kondisi Peggy terakhir sebelum melakukan tes psikologi seperti apa? Kemarin saat kita mendampingi Peggy di tanggal 8 Juni 2024 untuk melakukan tes psikologi, kita sempat bertemu Peggy dan juga tim psikologinya. Peggy dalam kondisi baik-baik saja. Kemudian kita juga menanyakan beberapa pertanyaan kepada tim psikologi urgen dan fungsinya dari tes tersebut. Iya, kemudian dari salah satu tim psikologi mengatakan bahwa ini adalah untuk kehati-hatian dari pihak Polda dalam menentukan terduga yang bersalah di dalam perkara pembunuhan Vina dan Eki. Dan menurut saya kemungkinan karena Peggy dari awal konsisten bahwa dia bukan pembunuhnya, sehingga makanya dilakukan tes psikologi ini untuk bahwa Peggy itu benar-benar mengatakan yang sebenarnya atau tidak, mungkin seperti itu arahnya ke situ. Karena Peggy juga setelah tes dilakukan dalam waktu 6 jam ya, dari jam 11 sampai jam 5 sore, itu kita sempat ngobrol lagi sama Peggy apa yang ditanyakan oleh pihak psikolog. Katanya sih hanya beberapa pertanyaan, bagaimana Peggy saat kecilnya, kemudian diperlihatkan gambar-gambar dan penyusunan fase juga. Dari melakukan simulasi bahwa Peggy itu memang benar anaknya jujur, seperti itu, mungkin arahnya ke sana. Berarti pas tes yang disampaikan ke ibu apa pertama kali pas keluar dari tes psikologi? Peggy keluar, kemudian dia dalam keadaan kondisi tenang, dan kita tanya tadi kamu ditanya apa aja, katanya ditanya belum. Ketua Umum Pradi, Oto Hasibuan, membantu keluarga Sudirman, salah satu mantan terpidana kasus Vina Cirebon. Sebab kakak Sudirman, yaitu Benny, mengaku didatangi sejumlah aparat kepolisian sebanyak 2 kali pada Mei 2024.
Hal itu diungkapkan Beni saat konferensi pers bersama Pradi pada hari Minggu 9 Juni 2024. Ia mengatakan polisi mendatangi keluarga Sudirman untuk meminta tanda tangan di kertas kosong. Namun aparat menjelaskan kedatangan mereka ke keluarga Sudirman untuk mencabut kuasa. Oto Hasibuan pun mengaku jika pihaknya dimintai bantuan oleh keluarga Sudirman yang kini menjadi terpidana seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Ia juga teringat pada kasus pembunuhan yang melibatkan Jessica Wongso. Selain itu juga karena ada anggotanya yang sedang menangani perkara Vina Cirebon dan meminta bantuan terkait bantuan hukum untuk keluarga Sudirman. Oto Hasibuan pun menyatakan diri siap membantu keluarga Sudirman dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang berlangsung pada 2016 silam. Yang kedua, tadi bersama dengan itu pula, ini Beni dan ini ibunya Sudirman dan ayahnya akhirnya meminta juga bantuan hukum kepada kami untuk membantu saudara Sudirman ini yang katanya dihukum seumur hidup, yang menurut pengakuannya adalah tidak pernah dilakukan. Nah, terus terang aja juga ini saya jadi teringat di kasusnya Jessica Wongso nih. Ya, di mana kami sendiri sekarang ini sedang mempersiapkan untuk PK juga terhadap Jessica Wongso. Nah, tadi sudah saya katakan kepada keluarga. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Kami akan terus mengupdate informasi lain, jadi tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hotman Paris mengaku geram dengan perilaku ayah Eki yakni Ibtu Rudiana yang membeberkan telah menolak permintaan Ibtu Rudiana agar Hotman Paris menjadi kuasa hukumnya. Hal itu diungkapkan Hotman Paris melalui unggahan Instagramnya pada Senin 10 Juni. Dalam postingan tersebut, Hotman mendesak agar penyidikan kasus Vina dihentikan sementara. Tak hanya itu, pengacara kondang juga meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus Vina. Lantas Hotman meminta hasil dari tim pencari fakta itu nantinya diserahkan ke Polri dan berlanjut ke penyidikan. Barulah kasus tersebut dilimpahkan ke jaksa dan berlanjut ke sidang pengadilan. Hotman juga meminta pengacara dari Prabowo turun tangan dalam kasus tersebut. Sementara dalam kolom caption, Hotman membongkar bahwa ayah Eki sempat memintanya sebagai kuasa hukum. Namun Hotman menolak dan tetap berada di pihak keluarga Vina dalam penanganan kasus tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pembunuhan Vina Cirebon seakan tidak ada ujungnya. Pihak kuasa hukum Vina menyebut kasus tersebut makin carut-marut karena tidak adanya keterangan lebih dari ayah Eki, Ibtu Rudiana. Hilangnya Ibtu Rudiana dari peredaran mengundang tanda tanya publik. Desakan Ibtu Rudiana diminta untuk muncul ke publik disampaikan oleh kuasa hukum Vina, Hotman Paris Hutapea. Kemudian keluarga Vina juga mendesak ayah Eki tersebut untuk muncul mengungkap kasus pembunuhan anaknya dan Vina di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Sebelumnya diketahui, Hotman Paris sempat mengaku heran Ibtu Rudiana menolak berkomunikasi dengan pihaknya, padahal diketahui keduanya berada pihak yang sama. Menurutnya, keterangan Ibtu Rudiana jauh lebih penting karena yakin akan banyak memberikan informasi tambahan. Selain itu, keterangan Ibtu Rudiana ini sangat dibutuhkan guna untuk meredakan spekulasi liar di tengah masyarakat soal penyidikan kasus Vina. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Juwaji turut mendesak Ibtu Rudiana memberikan keterangan. Susno Juwaji mengkhawatirkan laporan polisi yang dibuat ayah Eki ini hanya berdasarkan keterangan saksi Aep dan Dede saja. Ia menilai keterangan saksi Aep dan Dede sangatlah lemah sehingga menimbulkan polemik hingga saat ini.
Ini merupakan buntut dari ayah Vina, Wasnadi, yang telah diperiksa Polda Jabar pada Rabu 5 Juni 2024. Terakhir, keluarga Vina juga mengakui sulit berkomunikasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Sarah Rida. Tim kuasa hukum mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal, berencana melaporkan saksi lainnya, yaitu Melmel pada hari Minggu 9 Juni 2024. Farhad Abbas menegaskan agar Melmel tidak banyak berbicara, baik di media sosial maupun di televisi. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal telah melaporkan 3 saksi lainnya. Farhad Abbas, yang merupakan tim hukum Saka Tatal, meminta Melmel untuk tidak keluar-keluar lagi. Jika masih tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka pihaknya akan melaporkan saksi kasus Vina Cirebon tersebut. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Melmel terkait ancaman pelaporan tersebut. Diketahui tim kuasa hukum salah satu mantan terpidana kasus Vina Cirebon, yaitu Saka Tatal, mendatangi Polres Cirebon Kota pada Minggu malam. Kedatangan mereka untuk melaporkan 3 orang saksi kunci, yakni Aep, Dede, dan Liga Akbar dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Farhad Abbas menilai pelaporan terhadap Liga Akbar karena saat ini ia telah mencabut keterangannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Baru tiga. Melmel selanjutnya. Melmel, kamu diam-diam aja, jangan banyak ngomong. Begitu kamu banyak ngomong, lihat aja. Kita laporkan. Oke. Ya. Apalagi dia ngomong di media sosial dan ngomong di TV, dapat uang lagi. Ya. Masih berapa, Bang? Baru tiga. Melmel selanjutnya. Melmel, kamu diam-diam aja, jangan banyak ngomong. Begitu. Kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, Peggy Setiawan, meminta polisi juga melakukan tes psikologi terhadap para saksi, khususnya Aep pada hari Senin 10 Juni, sebab kesaksian Aep dinilai meragukan. Hal tersebut dikatakan oleh salah seorang pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani. Ia menilai tes psikologi tersebut dilakukan agar diketahui Aep berbohong atau tidak terkait kesaksian yang dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik Polda Jabar juga telah melakukan tes psikologi kepada Peggy Setiawan selama 2 hari, yaitu pada hari Sabtu dan hari Minggu. Namun hasil tes dijadwalkan keluar dalam 14 hari ke depan. Pihaknya mengharapkan transparansi dari Polda Jawa Barat dalam mengumumkan hasil tes psikologi Peggy Setiawan. Jika nantinya terjadi hal-hal yang ditutupi, maka tim hukum Peggy akan kembali melaporkannya. Sugiyarti yang juga akrab disapa Yanti menjelaskan bahwa tes psikologi ini dilakukan untuk menentukan keterlibatan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Yanti juga menyampaikan Peggy sejak awal konsisten menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Oleh sebab itu, tes psikologi dilakukan untuk memastikan kebenaran pernyataan Peggy. Sementara Tony RM, kuasa hukum Peggy juga menyebut kliennya konsisten ketika memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Hal inilah yang menurut dia membuat penyidik di Treskrimum Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony juga mempersilahkan kepada penyidik kembali melakukan tes lain terhadap Peggy demi membuka kasus ini agar terang benderang. Kemarin sih sebenarnya waktu kita dapat undangan tes psikolog tanggal 8 sampai tanggal 9. Nah ini kita tadinya mau menolak karena memang kan ini urgen dan psikolog menjelaskan bahwa tes ini adalah tujuannya karena mungkin Peggy kalau punya akhirnya mungkin ada keraguan-keraguan dari pihak Polda dengan konsistennya Peggy dilakukanlah tes psikologi untuk, dan ini katanya adalah kepentingannya agar polisi untuk kehati-hatian polisi di dalam kata psikolognya. Jadi akhirnya kita ya sudahlah, bolehlah kalau memang itu menguntungkan buat Peggy, tapi kalau tidak menguntungkan buat bahwa saat itu Peggy memang berada di
Bandung pada saat kejadian di tanggal 27 Agustus 2016 itu ada di Bandung. Kita kan alibi itu sangat kuat, menurut kita saksi-saksi alibi itu sangat kuat, tapi dengan kepentingan Peggy juga, memang untuk kehati-hatian Polda juga, ya sudah kita memperbolehkan tes itu dilakukan. Seperti itu. Ya. Terkait kondisi Peggy terakhir sebelum melakukan tes psikologi seperti apa? Kemarin saat kita mendampingi Peggy di tanggal 8 Juni 2024 untuk melakukan tes psikologi, kita sempat bertemu Peggy dan juga tim psikologinya. Peggy dalam kondisi baik-baik saja. Kemudian kita juga menanyakan beberapa pertanyaan kepada tim psikologi urgen dan fungsinya dari tes tersebut. Iya, kemudian dari salah satu tim psikologi mengatakan bahwa ini adalah untuk kehati-hatian dari pihak Polda dalam menentukan terduga yang bersalah di dalam perkara pembunuhan Vina dan Eki. Dan menurut saya kemungkinan karena Peggy dari awal konsisten bahwa dia bukan pembunuhnya, sehingga makanya dilakukan tes psikologi ini untuk bahwa Peggy itu benar-benar mengatakan yang sebenarnya atau tidak, mungkin seperti itu arahnya ke situ. Karena Peggy juga setelah tes dilakukan dalam waktu 6 jam ya, dari jam 11 sampai jam 5 sore, itu kita sempat ngobrol lagi sama Peggy apa yang ditanyakan oleh pihak psikolog. Katanya sih hanya beberapa pertanyaan, bagaimana Peggy saat kecilnya, kemudian diperlihatkan gambar-gambar dan penyusunan fase juga. Dari melakukan simulasi bahwa Peggy itu memang benar anaknya jujur, seperti itu, mungkin arahnya ke sana. Berarti pas kelar tes yang disampaikan ke ibu apa pertama kali pas keluar dari tes psikologi? Peggy keluar, kemudian dia dalam keadaan kondisi tenang, dan kita tanya, tadi kamu ditanya apa aja, katanya ditanya Ketua Umum Pradi, Oto Hasibuan, membantu keluarga Sudirman, salah satu mantan terpidana kasus Vina Cirebon. Sebab kakak Sudirman, yaitu Benny, mengaku didatangi sejumlah aparat kepolisian sebanyak 2 kali pada Mei 2024. Hal itu diungkapkan Benny saat konferensi pers bersama Pradi pada hari Minggu 9 Juni 2024. Ia mengatakan polisi mendatangi keluarga Sudirman untuk meminta tanda tangan di kertas kosong. Namun aparat menjelaskan kedatangan mereka ke keluarga Sudirman untuk mencabut kuasa. Oto Hasibuan pun mengaku jika pihaknya dimintai bantuan oleh keluarga Sudirman yang kini menjadi terpidana seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Ia juga teringat pada kasus pembunuhan yang melibatkan Jessica Wongso. Selain itu juga karena ada anggotanya yang sedang menangani perkara Vina Cirebon dan meminta bantuan terkait bantuan hukum untuk keluarga Sudirman. Oto Hasibuan pun menyatakan diri siap membantu keluarga Sudirman dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang berlangsung pada 2016 silam. Yang kedua, tadi bersama dengan itu pula, ini Benny dan ini ibunya Sudirman dan ayahnya akhirnya meminta juga bantuan hukum kepada kami untuk membantu saudara Sudirman ini yang katanya dihukum seumur hidup, yang menurut pengakuannya adalah tidak pernah dilakukan. Nah, terus terang aja juga ini saya jadi teringat di kasusnya Jessica Wongso nih, ya, di mana kami sendiri sekarang ini sedang mempersiapkan untuk PK juga terhadap Jessica Wongso. Nah, tadi sudah saya katakan kepada keluarga. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Kami akan terus mengupdate informasi lain, jadi tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Hotman Paris mengaku geram dengan perilaku ayah Eki yakni Ibtu Rudiana yang membeberkan telah menolak permintaan Ibtu Rudiana agar Hotman Paris menjadi kuasa hukumnya. Hal itu diungkapkan Hotman Paris melalui unggahan Instagramnya pada Senin 10 Juni. Dalam postingan tersebut, Hotman mendesak agar penyidikan kasus Vina dihentikan sementara. Tak hanya itu, pengacara kondang juga meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus Vina. Lantas Hotman meminta hasil dari tim pencari fakta itu nantinya diserahkan ke Polri dan berlanjut ke penyidikan. Barulah kasus tersebut dilimpahkan ke jaksa dan berlanjut ke sidang pengadilan. Hotman juga meminta pengacara dari Prabowo turun tangan dalam kasus tersebut. Sementara dalam kolom caption, Hotman membongkar bahwa ayah Eki sempat memintanya sebagai kuasa hukum. Namun Hotman menolak dan tetap berada di pihak keluarga Vina dalam penanganan kasus tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pembunuhan Vina Cirebon seakan tidak ada ujungnya. Pihak kuasa hukum Vina menyebut kasus tersebut makin carut-marut karena tidak adanya keterangan lebih dari ayah Eki, Ibtu Rudiana. Hilangnya Ibtu Rudiana dari peredaran mengundang tanda tanya publik. Desakan Ibtu Rudiana diminta untuk muncul ke publik disampaikan oleh kuasa hukum Vina, Hotman Paris Hutapea. Kemudian keluarga Vina juga mendesak ayah Eki tersebut untuk muncul mengungkap kasus pembunuhan anaknya dan Vina di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Sebelumnya diketahui, Hotman Paris sempat mengaku heran Ibtu Rudiana menolak berkomunikasi dengan pihaknya, padahal diketahui keduanya berada pihak yang sama. Menurutnya, keterangan Ibtu Rudiana jauh lebih penting karena yakin akan banyak memberikan informasi tambahan. Selain itu, keterangan Ibtu Rudiana ini sangat dibutuhkan guna untuk meredakan spekulasi liar di tengah masyarakat soal penyidikan kasus Vina. Mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Juwaji turut mendesak Ibtu Rudiana memberikan keterangan. Susno Juwaji mengkhawatirkan laporan polisi yang dibuat ayah Eki ini hanya berdasarkan keterangan saksi Aep dan Dede saja. Ia menilai keterangan saksi Aep dan Dede sangatlah lemah sehingga menimbulkan polemik hingga saat ini. Ini merupakan buntut dari ayah Vina, Wasnadi, yang telah diperiksa Polda Jabar pada Rabu 5 Juni 2024. Terakhir, keluarga Vina juga mengakui sulit berkomunikasi dengan... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat malam pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Sarah Rida. Tim kuasa hukum mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal, berencana melaporkan saksi lainnya, yaitu Melmel pada hari Minggu 9 Juni 2024. Farhad Abbas menegaskan agar Melmel tidak banyak berbicara, baik di media sosial maupun di televisi. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal telah melaporkan 3 saksi lainnya. Farhad Abbas, yang merupakan tim hukum Saka Tatal, meminta Melmel untuk tidak keluar-keluar lagi. Jika masih tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka pihaknya akan melaporkan saksi kasus Vina Cirebon tersebut. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Melmel terkait ancaman pelaporan tersebut. Diketahui tim kuasa hukum salah satu mantan terpidana kasus Vina Cirebon, yaitu Saka Tatal, mendatangi Polres Cirebon Kota pada Minggu malam. Kedatangan mereka untuk melaporkan 3 orang saksi kunci, yakni Aep, Dede, dan Liga Akbar dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Farhad Abbas menilai pelaporan terhadap Liga Akbar karena saat ini ia telah mencabut keterangannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Baru tiga. Melmel selanjutnya. Melmel, kamu diam-diam aja, jangan banyak ngomong. Begitu kamu banyak ngomong, lihat aja. Kita laporkan. Oke. Ya. Apalagi dia ngomong di media sosial dan ngomong di TV, dapat uang lagi. Ya. Masih berapa, Bang? Baru tiga. Melmel selanjutnya.
Melmel, kamu diam-diam aja, jangan banyak ngomong. Begitu. Kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, Peggy Setiawan, meminta polisi juga melakukan tes psikologi terhadap para saksi, khususnya Aep pada hari Senin 10 Juni, sebab kesaksian Aep dinilai meragukan. Hal tersebut dikatakan oleh salah seorang pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani. Ia menilai tes psikologi tersebut dilakukan agar diketahui Aep berbohong atau tidak terkait kesaksian yang dalam kasus Vina Cirebon. Penyidik Polda Jabar juga telah melakukan tes psikologi kepada Peggy Setiawan selama 2 hari, yaitu pada hari Sabtu dan hari Minggu. Namun hasil tes dijadwalkan keluar dalam 14 hari ke depan. Pihaknya mengharapkan transparansi dari Polda Jawa Barat dalam mengumumkan hasil tes psikologi Peggy Setiawan. Jika nantinya terjadi hal-hal yang ditutupi, maka tim hukum Peggy akan kembali melaporkannya. Sugiyarti yang juga akrab disapa Yanti menjelaskan bahwa tes psikologi ini dilakukan untuk menentukan keterlibatan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Yanti juga menyampaikan Peggy sejak awal konsisten menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Oleh sebab itu, tes psikologi dilakukan untuk memastikan kebenaran pernyataan Peggy. Sementara Tony RM, kuasa hukum Peggy juga menyebut kliennya konsisten ketika memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Hal inilah yang menurut dia membuat penyidik di Treskrimum Polda Jabar melakukan tes psikologi terhadap kliennya. Tony juga mempersilahkan kepada penyidik kembali melakukan tes lain terhadap Peggy demi membuka kasus ini agar terang benderang. Belum sih, kemarin sih sebenarnya waktu kita dapat undangan tes psikologi tanggal 8 sampai tanggal 9 Mei, kita tadinya mau menolak karena memang kan ini urgen dan psikolog menjelaskan bahwa tes ini adalah tujuannya karena mungkin Peggy kalau punya akhirnya mungkin ada keraguan-keraguan dari pihak Polda dengan konsistennya Peggy dilakukanlah tes psikologi untuk, dan ini katanya adalah kepentingannya agar polisi untuk kehati-hatian polisi di dalam kata psikolognya. Jadi akhirnya kita ya sudahlah, bolehlah kalau memang itu menguntungkan buat Peggy, tapi kalau tidak menguntungkan buat bahwa saat itu Peggy memang berada di Bandung pada saat kejadian di tanggal 27 Agustus 2016 itu ada di Bandung. Kita kan alibi itu sangat kuat, menurut kita saksi-saksi alibi itu sangat kuat, tapi dengan kepentingan Peggy juga, memang untuk kehati-hatian Polda juga, ya sudah kita memperbolehkan tes itu dilakukan. Seperti itu. Terkait kondisi Peggy terakhir sebelum melakukan tes psikologi seperti apa? Kemarin saat kita mendampingi Peggy di tanggal 8 Juni 2024 untuk melakukan tes psikologi, kita sempat bertemu Peggy dan juga tim psikologinya. Peggy dalam kondisi baik-baik saja. Kemudian kita juga menanyakan beberapa pertanyaan kepada tim psikologi urgen dan fungsinya dari tes tersebut. Iya, kemudian dari salah satu tim psikologi mengatakan bahwa ini adalah untuk kehati-hatian dari pihak Polda dalam menentukan terduga yang bersalah di dalam perkara pembunuhan Vina dan Eki. Dan menurut saya kemungkinan karena Peggy dari awal konsisten bahwa dia bukan pembunuhnya, sehingga makanya dilakukan tes psikologi ini untuk bahwa Peggy itu benar-benar mengatakan yang sebenarnya atau tidak, mungkin seperti itu arahnya ke situ. Karena Peggy juga setelah tes dilakukan dalam waktu 6 jam ya, dari jam 11 sampai jam 5